Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sanak BE TV, kembali lagi Anda menyaksikan kami di program Obat Obrolan Kesehatan. Bersama saya Septia Rosa Dinda akan menemani Sanak BE TV pada episode kali ini, karena kita akan berbincang-bincang mengenai seputar kesehatan, dan pastinya ya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat menarik dan berkompeten di bidangnya. Tapi sebelum itu kita mengucapkan terima kasih dulu kepada Klinik Medira ya, karena sudah mengizinkan kita untuk syuting langsung di lokasi di Klinik Medira. Oke Sanak BE TV, sebelumnya saya akan membacakan dulu tema kita pada episode kali ini, yaitu penyakit tumor pada THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, sekarang kita sudah dengan narasumber kita yang sangat menarik dan berkompeten di bidangnya, yaitu ada Dr. Rama Mandela SPTHT BKL. Kita sapa-sapa dulu ya. Halo dokter, selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau kesibukannya kali ini lagi sibuk apa nih dok? Paling kalau sibuknya kita praktek ya. Oke. Saya kebetulan juga berdinas di 3 tempat kerja gitu ya. Satunya memang sedikit agak jauh gitu ya, di Kepanjang, terus saya ada di Rumah Sakit Bayangkara, terus Oke, jadwalnya banyak ya dok ya. lumayan lah. Oke, nah ini kita berbicara soal THT ya dok ya. Telinga, hidung, tenggorokan. Ada penyakit tumornya berarti ya dok ya. Kalau kita berbicara soal tumor di THT itu seperti apa sih dok? Sebentar ya Mbak ya. Ini sebenarnya berhubung hari ini tanggal 27 Juli gitu ya, Oke. 2024 gitu ya. Jadi dunia sekarang sedang sedang merayakan hari cancer gitu ya, hari cancer atau hari kanker kepala dan leher. Jadi kita agak sedikit meluas gitu ya, bukan di THT aja gitu ya. Jadi kanker itu bisa di kepala dan leher gitu ya. Kepala dan leher ya termasuk telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi telinga, kanker di kepala dan leher itu adalah suatu massa gitu ya, atau suatu tumor gitu yang belum tentu jelas jenisnya apa. Biasanya jenisnya antara dua gitu ya. Itu bisa jinak atau bisa ganas. Tempatnya ada di mana ya? Ada di kepala dan leher. Oke. Kalau untuk gejala-gejala umum nih dok ya, kalau dari dua jenis itu tadi, jinak dan ganas gitu ya. Gejala-gejala umumnya seperti apa sih dok? Timbul dari dua jenis seperti itu. Jadi yang namanya tumor atau disebut juga cancer gitu ya, lebih cenderung kita menggiringnya ke arah suatu malignansi, itu salah satu keganasan gitu. Oke. Jadi gejala-gejala yang muncul tergantung letaknya ada di mana gitu ya. Seperti saya bilang di awal tadi itu, kayak misalnya suatu cancer itu di kepala dan leher tuh ada banyak, bisa di telinga, bisa di hidung, betul. mulut, bisa di kelenjar tiroid gitu ya, bisa di rongga sinus gitu ya. Gejala-gejala itu muncul nanti tergantung di mana letak tumor itu ada. Misalnya kita ambil suatu contoh gitu ya. Karena saya bergerak di spesialistik THT gitu, kita ambil suatu contoh gitu. Anggaplah tumor itu di hidung gitu. Nanti gejala-gejala yang muncul yaitu gangguan hidung. Misal nih gangguan hidung yang muncul, hidungnya tersumbat pada satu sisi. Terus pasiennya datang dengan keluhan epistaksis atau mimisan. Gitu. Terus pasiennya sering mengeluhkan nyeri kepala atau kadang matanya bisa jeli. Tapi banyak tumor di kepala dan leher, itu masih salah satu contohnya. Kita ambil salah satu contohnya lagi, misalnya ada suatu cancer di telinga misalnya. Suatu telinga, jadi gejala yang muncul ya bersekitar di telinga itu. Misal nih telinganya, hasilnya penurunan pendengaran, atau timbul kutil atau benjolan yang notabene benjolan itu bentuknya tidak beraturan, gitu. Terus gampang kalau tersenggol gampang berdarah, gitu. Atau pasiennya juga disertai dengan cancer pain atau nyeri hebat, gitu. Biasanya begitu. Oke, tapi kalau untuk pemeriksaan penunjangan ya, biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi tumor THT itu apa aja sih dok? Untuk kita menegakkan suatu tumor di bidang manapun juga gitu ya, terkait yang sekarang yaitu cancer di kepala dan leher, THT. ya THT juga gitu ya, atau tumor di kepala dan leher.
Jadi kita menegakkan diagnostiknya itu tentu kita ketemu pasien dulu gitu ya, kita tanya gitu pasiennya keluhannya ada di mana gitu, misalnya keluhannya ada di hidung. Setelah kita lakukan, terus kita lakukan pemeriksaan fisik gitu ya, kita lihat gitu ya, kita pegang pasiennya, kita lihat gitu ya, terus kita raba gitu, bisa tumornya di hidungnya ada perubahan bentuk nggak dari hidungnya gitu ya, terus ada jenis tumor atau kutil yang bergundul nggak ya di luar hidungnya, baru kita lakukan tata laksana pemeriksaan penunjang gitu ya, kita tambahkan pemeriksaan penunjang. Penunjangnya bagaimana? Bisa dengan cara yang canggih gitu. Ini sekarang kita di bidang THT kita sudah menggunakan endoskopik gitu, jadi kita menggunakan kamera kecil gitu yang bisa masuk ke dalam rongga gitu ya. Iya, jadi udah bisa dalam rongga, jadi kita bisa melihat tumornya udah sampai di mana gitu. Misalnya kayak di nasofaring yang nggak kelihatan dari luar gitu ya, yang prevalensinya juga lumayan banyak sekarang gitu ya. Misalnya di nasofaring letaknya itu ada di belakang rongga itu bagian dalam gitu. Kalau kita ngelihat dari depan gitu ya nggak kelihatan gitu ya dok ya. Kita pasti butuh pemeriksaan penunjangnya gitu ya, contohnya endoskopi. Nanti baru kelihatan oh ada penebalan atau ada tumor gitu ya, yang kita curigai misalnya keganasan di daerah nasofaring. Atau pemeriksaan lain lagi yang kita bekerja sama spesialistik lain, misal gitu ya, kita bisa melakukan pemeriksaan radiologi gitu ya, salah satunya yang digunakan adalah CT scan gitu ya, jadi pasiennya dimasukkan ke dalam ruangan CT scan gitu ya. CT scan itu gitu, nanti baru dilakukan CT scan, nanti baru dipotong per slice gitu ya, baru kelihatan tumornya, letak tumornya ada di mana dan seluas apa. Oke, tapi kalau berbicara soal tumor ya dok ya, memang penting sekali ya dok ya kalau untuk seseorang itu kalau sudah mulai gejala seperti gejala tumor, tapi kan kebanyakan orang tuh nggak mau gitu dok mau konsul kalau dia punya penyakit tumor, kan kebanyakan juga ya dok ya kalau sudah stadium berapa baru ketahuan gitu ya. Nah Sanak BE TV jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Ya, Sanak BE TV, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obat Obrolan Kesehatan. Oke dokter, kita lanjut lagi obrolan kita mengenai penyakit tumor pada THT, tapi lebih spesifikasinya ke kepala dan leher ya dok ya, karena memperingati World Head and Neck Cancer Day. Oke, nah dokter, kalau kita berbicara soal, tadi kan dokter bilang ada tumor jinak dan ganas nih ya dok. Nah kalau untuk di area kepala dan leher, perbedaannya itu seperti apa sih dok? Sebenarnya nanti perbedaan dari tumor ganas dan jinak gitu ya, nanti gejala yang ditimbulkan itu perbedaannya gitu ya. Dari kita nyebutnya malignansi, dari gejalanya ini kita judulnya aja udah ganas gitu ya, nanti dia akan menimbulkan suatu keluhan yang berat gitu. Misalnya dia gampang berdarah gitu ya, menimbulkan nyeri kepala hebat, atau dia menimbulkan sakit di daerah lokalisir tempat dia berada gitu ya. Biasanya jenisnya ganas gitu ya. Terus dari penampakannya biasanya yang ganas itu dia lebih memiliki permukaan yang lebih tidak rata gitu ya, lebih tidak rata, terus banyak pembuluh darah. Terus dia kalau misalnya tersenggol atau tersentuh gitu, biasanya dia lebih gampang mengeluarkan darah. Terus ada selaput putih gitu, kita nyebutnya leukoplakia gitu ya. Leukoplakia biasanya itu menempel ke tempat yang lokasi tumor, deh. Ya, lokasi yang tempat tumor yang ganas. Terus gimana dengan yang jinak? Kalau yang jinak biasanya dia menimbulkan gejala tidak seberat gejala yang ganas gitu. Dia misalnya dia tempatnya di hidung gitu ya, keluhannya ya di hidung aja gitu ya. Misalnya dia menutupi daerah hidung gitu. Menutupi daerah hidung biasanya hidung tersumbat, biasanya hidungnya meleleh, tidak tanpa mengeluarkan darah gitu ya. Terus kalau dilihat yang jinak itu gambarannya lebih permukaannya lebih rata gitu ya, permukaannya lebih rata, warnanya tidak terlalu merah gitu ya, atau tidak diliputi sama pembuluh darah yang besar-besar gitu, kesenggol gitu nggak apa-apa. Biasanya pasiennya cuma nyeri pada saat itu aja, berarti tidak nyeri. Oke, tapi kalau untuk yang jinak nih dok ya, kalau tidak segera ditanganin itu bisa berubah ke ganas nggak sih dok? Kalau untuk cancer gitu? Bisa gitu ya, bisa juga, tapi prevalensinya memang kecil. Pada dasarnya sih untuk mengetahui dia tumor itu jinak atau ganas, nanti pada akhirnya harus dilakukan tindakan untuk mengetahui. Oke, kalau untuk faktor-faktornya dok ya,
meningkatkan risiko terkena tumor di area kepala leher itu apa aja sih dok? Ada banyak faktor yang nyebabin suatu orang gitu, seseorang itu kena tumor, di tumor ganas. Faktor yang paling sering adalah rokok. Oh, oke. Minum alkohol. Terus ada makan ikan asin. Bisa ya dok ya? Iya bisa. Jadi justru malah di Bengkulu ini saya ketemu di poli gitu ya, di rumah sakit gitu ya, pasiennya ya banyak gitu ya. Kalau kita tanya gitu di mana tinggalnya gitu ya, di belakang lantai gitu kan. Memang yang pada notabene masyarakatnya memang banyak mengkonsumsi ikan asin. Betul. Terus sekarang kan lagi merebak gitu makanan-makanan yang tinggi micin. Micin itu jadi salah satu faktor penyumbang besar untuk suatu malignasi. Oke. Nah kalau untuk ini ya dok ya, kalau untuk pengobatan nih pasien dengan tumor di area kepala dan leher itu gimana dok? Pengobatannya itu ada 3. Ada 3 ya? Ada 3 modalitas untuk dilakukan suatu pengobatan di tumor kepala dan leher. Yang pertama adalah dilakukan tindakan operasi. Operasi itu sekaligus untuk mengetahui jenis tumornya, jinak atau ganaskah. Kita menyebutnya biopsi. Gitu ya. Jadi setelah kita ambil tumornya, kita akan kolaborasi lagi sama spesialistik lain gitu ya. Spesialis patologi anatomi untuk dilihat atau dipotong di mikroskop gitu. Jenis tumor ini jinak atau ganas. Prinsip dari operasi adalah mengambil sebanyak mungkin tumor yang dilihat, karena akan membuat gitu prognosis dari kesembuhan dari pasien ini jadi bagus. Tapi kalau untuk kemo itu gimana dok? Setelah tahu dari patologi anatomi, mereka akan confirm nih sama operatornya atau dokter bedahnya gitu. Ini jenis tumornya jinak atau ganas. Anggaplah kalau kita berbicara tentang kemoterapi, berarti kita berbicara tentang suatu malignansi gitu ya, atau suatu keganasan. Baru pasiennya dilakukan kemoterapi. Bahkan bisa dilanjutkan dengan radiasi. Nah itu radiasi itu apa? Sinar gitu ya dok? Iya sinar. Nah itu tidak dikerjakan sama dokter bedahnya. Kami kolaborasi kembali sama dokter spesialis radiologi, intervensi. Jadi radiologi yang memang tugasnya untuk meradiasi sel-sel tumor. Nah kalau untuk dokter sebagai dokter dari penyakit tumor nih ya dok ya, kalau menghadapi pasien yang udah tahu dia stadium lanjut, nah itu gimana sih dok kesulitannya? Kesulitan saya untuk, jadi banyak di Bengkulu ini pasien datang dengan stadium lanjut gitu ya, karena awareness atau gejalanya memang hidungnya tersumbat sedikit gitu ya, mimisan dikit dianggap biasa gitu ya. Gitu ya. Setelah dilakukan pemeriksaan gitu, kita endoskopi, ternyata ada tumor gitu ya. Terus tumornya memang sudah luas gitu. Kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita CT scan, ternyata CT scan-nya juga menunjukkan penyebaran tumornya sudah luas. Berarti kita menganggap mereka itu di atas stadium 2 gitu ya, 2 menuju ke 3 gitu ya. Atau dia datang memang keluhannya sudah berat gitu, matanya sudah juli, mulutnya sudah susah buka mulut, makan sudah susah gitu. Nah itu kesulitan kita gitu. Jadi awareness masyarakatnya masih kecil terhadap gejala-gejala tumor. Itu juga karena tempat tumor yang di telinga hidung, tenggorok, kepala dan leher ini tempat tersembunyi. Gitu. Betul. Nggak di luar gitu, nggak di dalam kulit. Nggak kelihatan ya dok ya. Justru di dalam tiroid di dalam, nasofaring di dalam, pavunasi di dalam, rongga sinus di dalam. Jadi masyarakatnya awarenessnya kurang terhadap kesehatan. Itu aja kesulitan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya sanak BETV. Nah tapi kalau untuk komplikasi nih dok, kan kita sering ya dengar kan kanker itu ada komplikasinya. Apa sih dok yang penyebab dari kanker yang ada komplikasi gitu? Komplikasi itu balik lagi pada kanker yang tidak diterapi. Sehingga menyebabkan komplikasi. Bahkan kalau yang misalnya malignansi bukan cuma komplikasi yang keluar gitu. Bahkan malah apa tuh penyebabnya? Metastasis gitu. Jadi penyebaran sel tumornya ke struktur organ yang lain gitu. Jadi misalnya kita anggap suatu tumor itu ada di hidung gitu misalnya. Tumor itu bisa menyebar atau bisa infiltrasi. Kalau yang dekat infiltrasi, kalau yang jauh metastasis gitu. Kalau misalnya dia bisa menginfiltrasi misalnya ke daerah otak, penyebaran bisa ke otak sehingga menimbulkan gejala lain gitu. Betul. Jadi pasiennya hilang kesadaran gitu ya. Nyeri kepala hebat yang nggak bisa tertahankan lagi gitu, itu penyebarannya besar.
Kalau komplikasi ya bisa ke ginjal gitu ya, atau ke hepar atau ke hati bisa menjadi komplikasi. Pasien bisa kuning gitu, atau fungsi hatinya bisa turun dan lain-lain. Nah, tapi kan dok, untuk menangani itu semua ya, tapi kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya dokter ya. Tahan dulu. Oke, Senap BETV, jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Ya, Sanak BETV, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obat Obrolan Kesehatan. Nah dokter, nggak terasa ya kita udah panjang lebar ngobrol, kita udah di segmen terakhir nih dok ya. Nah dok, kalau kita berbicara soal tumor nih ya dok ya, tadi kita bertepatan juga mengenai hari World and Head Neck ya sedunia. Nah kalau untuk langkah-langkah pencegahannya ini ya dok ya, itu seperti apa dok? Kan jadi saya udah jelasin juga tadi gitu faktor-faktor resiko apa aja yang menyebabin timbul kena suatu tumor gitu. Jadi tumornya tumor ganas gitu ya, kayak perokok gitu ya, berarti alkohol gitu tadi ya dok ya, alkohol gitu ya. Terus yang suka makan ikan asin nih, orang-orang Bengkulu gitu ya, yang di pinggir-pinggir pantai gitu ya, kurangi gitu ya, terlalu sering untuk konsumsi ikan asin. Atau yang hobi itu makan Indomie gitu, mungkin anak-anak kos-kosan gitu ya, biar karena simple gitu ya, masaknya simple gitu ya, ikan sarden gitu ya, masaknya juga simple gitu ya, tapi memiliki efek yang kurang bagus untuk tubuh kita, salah satunya keganasan. Nggak cuma itu juga gitu ya, memang pada dasarnya dokter spesialis manapun juga yang berkaitan tentang kesehatan pasti menyarankan gitu masyarakat supaya mengurangi. Oke, nah kalau untuk ini ya dok ya, dari pasien itu ada rentetan usianya nggak sih dok? Tapi kebanyakan dari usia berapa gitu? Sebenarnya kita nggak pernah makan hari ini itu makan Indomie gitu, besoknya kita kena tumor. Gitu ya, justru kita yang langsung instan gitu, kita makan Indomie hari ini, makan micin terlalu banyak hari ini, besoknya rada tenggorokan, biasanya lebih banyak. Tumor itu sifatnya kumulatif. Gitu ya, misalnya orang-orang yang pola hidupnya pada masa muda gitu ya, dewasa muda gitu ya, atau dari kecil memang nggak bagus gitu kalau dikasih micin gitu ya, dikasih makan makanan terus, makanan yang cepat saji gitu sama orang tuanya, nantinya terkumulasi pada usia dewasa. Jadi rentang usia kenapa kena sampainya jadi rentang usia yang kena tumor itu biasanya di atas 40 tahun. Untuk anak-anak ada, tapi memang gitu prevalensinya kecil. Dan beberapa memang jenis tumor tertentu, misalnya jenis tumor yang sifatnya semi ganas tapi tumornya tidak ganas tapi sifatnya ganas, misalnya AMJ, amiofibroma juvenile, memang dia kena cuma anak-anak. Oke, itu penanganannya gimana itu dok antara orang dewasa dan anak-anak yang terkena tumor itu? Mirip ya, sama. Gitu, hampir sama. Kita tahu dulu, yang pertama adalah tahu dulu jenis tumornya apa. Untuk tahu ya seperti saya jelasin tadi gitu ya, operasi dulu, kita operasi, kita biopsi, kita confirm jenis tumornya apa. Keluar confirm jenis jinak atau ganas gitu. Kalau ganas ya terapinya kayak tadi. Kalau jinak setelah dioperasi ngambil sebanyak mungkin, keluhannya berkurang selesai. Oke. Nah kalau untuk ini dok, kapan sebaiknya seseorang itu memeriksakan diri kalau bahwa dirinya itu udah kayak nggak enak, kayak ada gejala tumor? Nah itu kapan dok? Ketika tubuh mengeluarkan respon terhadap suatu hal itu, baik itu infeksi, baik itu tumor atau apapun juga, sebaiknya gitu ya, secepatnya gitu. Gitu ya. Apalagi untuk pasien-pasien yang udah ada fasilitas kesehatan, ada vaskesnya gitu ya, ada kayak BPJS gitu ya, atau asuransi kesehatan, ini silahkan gitu. Jangan males untuk memeriksakan diri gitu. Betul. Jangan sampai datang udah keluhan berat, karena akan menurunkan progresif atau prognosis pengobatan. Oke. Nah kalau untuk seberapa pentingnya nih dok kepada masyarakat Bengkulu nih, kenapa kita harus awareness kepada kanker gitu? Menurut dokter gimana? Masyarakat Bengkulu itu pertama pola hidupnya gitu ya, karena kita memang tempat tinggalnya gitu ya, kata Bengkulu ini di pinggir pantai. Betul. Gitu ya. Yang kedua adalah ingat, letak tumor di THT atau bedah kepala
itu adalah di yang sulit dijangkau gitu ya. Dilihat, gitu ya. Jadi gejala yang timbul atau gejala yang muncul pun pada akhirnya itu lama baru keluar. Betul. Mau tahu juga kan nggak kelihatan ya dok ya, harus ada alat. Betul. Jadi kalau untuk ini nih dok, kita udah masuk di segmen terakhir juga nih, pesan dan harapannya juga kepada masyarakat Bengkulu nih terhadap awareness-nya kanker, karena bertepatan juga dengan hari World Head and Neck Cancer Day. Menurut dokter gimana? Untuk masyarakat Bengkulu, harapan kami gitu ya, saya mewakili Perhati KL gitu ya, Perhimpunan Dokter THT cabang Bengkulu gitu ya, saya diamanatkan untuk menghimbau agar masyarakat Bengkulu gitu meningkatkan lagi awareness atau perhatiannya terhadap bahaya tentang tumor di kepala dan leher gitu. Jadi sekecil apapun gejala yang muncul gitu ya di bidang THT atau di kepala dan leher gitu, segera dikonsulkan atau dibicarakan sama dokter THT yang ada di tempatnya masing-masing. Misal di Curug gitu ya, di Bengkulu kita ada banyak gitu ya. Di kabupaten-kabupaten lain juga kita udah ada sebaran dokter THT-nya. Jadi jangan takut memeriksakan diri untuk bertanya gitu ya. Keluhannya gitu ya di bidang kepala dan leher. Oh iya. Apalagi kalau berhubungan dengan THT ya dok ya, bagian yang sulit dijangkau dan tidak bisa kita tebak. Kalaupun itu kankernya di kulit mungkin itu bisa kelihatan ya dok ya, tapi kalau untuk di kepala atau di leher itu harus ada pemeriksaan lanjut gitu, harus ada alat-alat khusus gitu ya dok ya. Nah kalau untuk ini nih dok ya, seberapa pentingnya itu tadi ya, bahayanya juga itu kan kalau ada orang mendiagnosis nih dok ya, kanker itu pasti ujung-ujungnya kematian. Nah gimana sih dok yang kita harus lebih awareness ke masyarakat gitu ya, jangan takut gitu. Menurut dokter gimana? Iya, saya juga sering menemukan gitu pasien-pasien memang yang udah terdiagnostik atau memang belum terdiagnostik gitu ya, dia tumor, tapi saya udah mengatakan ini kayaknya ibu ada tumor bu. Gitu ya. Udah tapi takut ya dok ya? Pasiennya udah takut, udah banyak pasien-pasien juga yang milih kayaknya saya mau herbal gitu ya. Karena kita belum tahu nih jenis tumornya. Jadi himbauan saya gitu ya, banyak himbauan saya ya tahu dulu jenis tumornya apa. Anggaplah satu tumor satu ganas gitu. Dokter THT-nya akan mengiringi gitu ya, mengiringi proses kesembuhannya gitu, pengobatannya. Misal di kemo dan di radiasi gitu. Pasien-pasien juga banyak baca tentang kemoterapi, pasiennya takut gitu ya. Efek kemonya takut, efek radiasinya takut gitu. Jangan takut gitu ya. Karena dokter-dokter yang itu, dokter-dokter yang merujuk untuk melakukan kemoterapi atau yang mengkemoterapi akan mendampingi pasiennya dengan keluhannya. Misalnya dengan keluhan pasien yang nggak mau makan, mencret-mencret, ya kita rawat pasiennya. Bisa gitu. Iya, jadi seorang dokter pun tidak mungkin ya dok ya untuk menjerumuskan yang tidak baik, pastinya yang ingin pasiennya yang terbaik ya dok kan? Jadi pasiennya jangan takut kalau misalnya dia punya tumor ganas gitu, kita juga pasti akan memotivasi pasiennya. Dan banyak kok yang masih survivor rate-nya atau bertahan hidupnya sampai sekarang. Pasien saya kita masih WA-an gitu, gimana dokter saya di mana? Dia masih ada gitu, walaupun dia di stadiumnya 3 gitu, di stadium lanjutan gitu, masih bisa bertahan. Oke, nah sahabat BETV, itu tadi obrolan kita mengenai penyakit tumor ya, apalagi di Special World Head and Neck Cancer Day. Nah, semoga dari obrolan kita pada episode kali ini Sana BETV lebih awareness lagi ya dok ya pada penyakit tumor. Saya Septia Rosadinda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.